Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar bersama Bapak yaitu tentang tema 2 ya. Kemudian subtema 1, kemudian di dalam pembelajaran yang kedua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dalam belajar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan bacakan, yaitu judulnya adalah Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan adalah sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu adalah disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan adalah mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan atau pohon hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha adalah mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu adalah menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati adalah sebagai Hari Penanaman Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Baik, setelah kalian tadi membaca tentang penanaman pohon, maka kita sebagai warga masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab. 1. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Setiap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimana makna tanggung jawab adalah sebagai warga masyarakat. Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu perhatikan pengertian tanggung jawab itu sendiri. Pengertian masyarakat dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat sebagai berikut. A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1.
Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menurut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, Epi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Epi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Epi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Epi ditegur Bu Guru dan Epi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Epi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Dua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadikan tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga kesehatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Untuk itu tolong diperhatikan gambar berikut ini. Di sini ada merupakan seolah tanggung jawab seorang ayah kepada keluarganya. Dia mencari nafkah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, menjadi pegawai negeri, menjadi nelayan, dan seterusnya. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karenanya itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perhatikan anak-anak gambar di bawah di samping ini. 1, 2, 3, dan 4. Di sini tanggung jawabnya adalah kita sebagai warga masyarakat. 1, membuang sampah kalian jangan sembarangan, tapi membuang sampah harus pada tempatnya. Kita misalkan saling menghormati antar umat agama atau umat beragama atau dengan pemeluk agama lain, ya, baik dengan Hindu, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Ketiga, kita ada sebagai kemanusiaan, diantaranya adalah kalian saling misalkan menghormati, misalkan menengok orang sakit, ini adalah kemanusiaan, saling tolong menolong, membantu, dan sebagainya. Kemudian di sini di gambar keempat ada sebuah bangunan atau pembangunan rumah atau apapun namanya. Di sini kita saling tolong menolong, gotong royong agar semua pekerjaan tetap selesai. Ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab masyarakat. 4 adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara adalah hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindak dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Ini ada sebuah gambar yang Bapak sengaja dibuatkan. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 1, dengan cara berprestasi, misalkan menjadi tim nasional atau timnas bulu tangkis membawa nama harum bangsa dan negara. Kemudian di sini ada juga Paskibra, pasukan pengibar bendera. Ini juga adalah merupakan sebuah wujud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik yang kita cintai, Indonesia. 5, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluk-makhluknya, khususnya bagi manusia.
Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Disinilah ada kita melihat, ada adalah ini saling berbeda agama, tetapi tetap dia saling menghormati dan merasa tanggung jawab sebagai umat beragama dan sebagai makhluk Tuhan. Setelah kalian mempelajari apa yang tadi Bapak bacakan yang menyangkut tanggung jawab, maka di sini kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Satu, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat ada yang disebut dengan agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuhan subur. Dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana cara kita meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui insektifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musim berumur pendek, misalkan tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalkan tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Peternakan hewan kecil, misalkan di sini ada kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalkan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalkan ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, dalam kurung pengusaha atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Ketiga, perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan secara umum. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. A. Perikanan darat yaitu usaha pemiara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. B. Perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam.
Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapannya ditunjukkan untuk ekspor. 4. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geografis atau geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral. Misalkan di sini non logam, misalnya belerang, gipsun, marmer, dan bat gemping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatannya barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. 5. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang. Kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadilah saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, perdagangan akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara secara ekonomi. Kegiatan perdagangan antara negara ditandai dengan ekspor, impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan. Industri rumah tangga atau disebut dengan home industry. Industri sedang dan industri besar. Contoh, industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Itulah barangkali anak-anak yang Bapak bisa sampaikan. Dengan demikian, marilah kita kerjakan tugas berikut ini dengan baik dan benar. Dari bacaan hari menanam pohon di atas tadi, lengkapilah peta berikut ini. Dan tugas yang kedua adalah apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 2. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu. 3. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? 4. Jenis usaha apakah itu? 5. Tuliskan lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Jawab ya. Jadi itulah barangkali yang pada hari ini yang kalian harus dikerjakan. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah yang Bapak bisa sampaikan materi pembelajaran
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.